号に俺はなる! Apa itu One Piece atau satu tujuan? Di sini bisa kita artikan bahwa One Piece atau satu tujuan itu merupakan negara-negara yang bersatu untuk satu tujuan, yaitu kedamaian. Bagaimana cara membuat negara ini damai? Itu tentu membutuhkan kekuatan yang sangat besar atau maha dahsyat, kekuatan yang bisa mengancam siapapun, dan kekuatan yang bisa menghancurkan apapun. Dan di dunia One Piece kita pun tahu apakah senjata tersebut, yaitu senjata kuno, atau di dunia One Piece biasa disebut Ancient Weapon. Ancient Weapon atau senjata kuno merupakan senjata pemusnah massal. Dan seperti yang kita ketahui di dunia One Piece, untuk senjata pemusnah massal sendiri terbagi menjadi 3 senjata, yaitu Pluton, Poseidon, dan Uranus. Seperti yang kita tahu bahwa Pluton merupakan kapal perang yang besar, kapal yang bisa menghancurkan seluruh pulau. Ini merupakan pendapat dari Tom, dan Tom adalah guru dari Franky. Saat Tom menampilkan blueprint Pluton kepada Franky dan Iceberg, mereka berdua terkesima. Bahkan Franky berkata, apakah manusia bisa membuat benda seperti ini? Pluton sendiri lenyap sebelum bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Blueprint Pluton itu sendirilah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun ketika tiba di tangan Franky, oleh Franky dibakar karena Franky menganggap blueprint tersebut berbahaya jika sampai jatuh di tangan orang yang salah. Meskipun demikian, saya yakin Franky menyimpan detail blueprintnya di dalam ingatannya. Selain itu, Poneglyph yang ada di Alabasta memberikan informasi mengenai keberadaan Pluton. Poneglyph yang dibaca oleh Nico Robin. Jadi sudah dipastikan Nico Robin dan Franky mengetahui tentang Pluton. Jadi saya yakin kedepannya Pluton akan diaplikasikan ke dalam kapal Sanigo. Dan saya yakin Sanigo yang sekarang merupakan bentuk mini dari Pluton, atau bentuk miniaturnya. Mengingat Franky mencintai kapal perang yang kuat, dan kita tahu Sanigo yang sekarang itu merupakan bentuk terkecil dari desain Pluton. Nomor loro, Poseidon. Salah satu senjata kuno ini bukanlah seperti Pluton yang berbentuk kapal, tetapi melainkan seorang manusia. Poseidon adalah putri duyung yang hidup pada abad yang hilang dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan monster laut atau Sea King. Ratu Otohime pernah mengatakan bahwa tiap beberapa abad akan lahir putri duyung yang mempunyai kekuatan Poseidon. Dan dalam cerita manusia ikan, Putri Otohime menjadi pewaris kemampuan Poseidon. Kemampuan Shirahoshi dalam mengendalikan monster laut terlihat saat dia membantu Luffy menghentikan kapal Noah yang akan menghantam pulau ikan. Sejauh ini, Poseidon adalah satu-satunya senjata kuno yang berbentuk makhluk hidup. Ratu Otohime bahkan pernah menjelaskan, sebagai akibat dari kekuatan Poseidon yang dapat mengendalikan berbagai monster laut dalam jumlah banyak, sebuah pulau dapat dengan mudah dihancurkan dengan menenggelamkannya ke bawah laut. Dan perlu kita ingat bahwa Luffy juga sebagai teman Shirahoshi, dia juga memiliki kemampuan Hear All Things. Menurut saya juga kemampuan ini hampir mirip dengan kemampuan Poseidon. Luffy bisa mendengarkan suara dari monster laut atau Sea King. Dan juga Luffy juga pernah mendengarkan suara Zunisha atau gajah raksasa dengan Momonosuke. Tapi anehnya, Zunisha cuma mendengarin perintah Momonosuke. Ditambah, Momonosuke juga bisa melihat melalui Zunisha. Ini berarti Luffy harus belajar pada Momonosuke dan juga Shirahoshi. Belajar untuk berkomunikasi dengan hewan raksasa. Dan bahkan saat Earth Worship Island, Luffy juga bisa mendengar suara dari naga Ryu. Luffy juga tampak berbicara dengan Labu. Dan juga Chopper setelah makan buah Hito-Hito no Mi, saya merasa juga dia memiliki kekuatan untuk bisa berkomunikasi dengan hewan. Jadi intinya Luffy memiliki kemampuan yang sama dengan Gold Roger yang mampu mendengarkan suara apapun atau voice of all things. Nomor telu, Uranus. Uranus sendiri untuk keberadaan sekarang masih misterius dan masih menjadi misteri di cerita One Piece. Berbeda dengan pemahaman dari orang kebanyakan, nama Uranus diambil dari bahasa Yunani yang berarti langit atau surga
atau sesuatu yang ada di atas. Ini menjadi masuk akal dari ketiga senjata kuno. Poseidon memerintah lautan dan seluruh isinya. Pluton juga sangat mematikan di permukaan. Akan menjadi sangat pas kalau Uranus adalah senjata berbahaya yang dapat mengontrol langit dan cuaca. Seperti yang kita ketahui, pada Chapter Zero terjadi perang antara bajak laut pimpinan Roger dengan bajak laut singa emas yang dipimpin oleh Shiki. Shiki menuding bahwa Roger berhasil mendapatkan senjata mematikan dan mengajak calon raja bajak laut ini untuk bergabung dan bersama-sama menyatukan info tentang keberadaan senjata kuno. Tapi Roger menolak mentah-mentah dan berhasil melarikan diri. Secara tiba-tiba muncul badai besar yang menyapu armada singa emas. Saya amat yakin bahwa Goldie Roger memiliki tiga senjata kuno tersebut. Yang pertama Poseidon atau Hear the Voice of All Things. Pluton yang saya juga yakin diaplikasikan ke kapal Oro Jackson, mengingat yang membuat kapal tersebut adalah Tom Gruvenki. Dan yang ketiga merupakan Uranus yang kita ketahui dengan adanya badai yang menghancurkan sebagian kapal Shiki, tetapi Roger bisa selamat. Ditambah ketika itu ada benda aneh seperti telur Polkadot yang menurut saya ini adalah pengendali atau semacam remote senjata Uranus, seperti halnya dari musik emas untuk memanggil serangan Buster Call yang ada di angkatan laut. Dan saya yakin sebelum eksekusi Goldie Roger menyerahkannya kepada Monkey D. Dragon. Kembali ke teori saya tentang menghubungkan Uranus dengan dewa langit kuno. Saya juga berpikir Dragon memiliki saat ini, dan itu menjelaskan kekuatan cuacanya, bukan buah iblis. Dan inilah alasan sebenarnya Monkey D. Dragon adalah pria paling dicari di dunia. Dan oke, cukup pembahasan mengenai prediksi siapa yang bisa mengendalikan Uranus saat ini. Kita kembali ke topik kita, yang tentunya menjadi tanda tanya besar bagi kita semua adalah apakah itu Uranus? Ya, betul sekali. Uranus merupakan planet yang memiliki ukuran besar setelah Saturnus dan sebelum Neptunus. Jancuk. Saatnya kita serius. Di sini saya ada beberapa teori mengenai apakah itu Uranus. Oke, kita bahas melalui teori yang pertama. Teori saya yang pertama, Uranus itu di bulan, di planet buatan, atau bisa seperti satelit buatan yang dibuat kerajaan kuno atau kerajaan D, yang dikendalikan layaknya menggunakan remote control, yang tujuan awalnya dibuat untuk menghancurkan Reference Mountain untuk proyek All Blue yang diimpikan Sanji. Tetapi proyek itu dicekal oleh beberapa kerajaan-kerajaan kecil seperti yang kita ketahui, yang sekarang terbentuk menjadi World Government. Dan saya beranggapan lebih ke satelit buatan sendiri, dimana Oda bilang bahwa kerajaan kuno memiliki teknologi yang lebih maju. Dan ditambah lagi waktu itu ketika percakapan antara Nico Robin dan juga Raja Neptune di Pulau Manusia Ikan menyebutkan bahwa Uranus adalah senjata yang dapat menghancurkan dunia. Nah, secara otomatis jadi untuk Uranus itu sendiri, untuk menyimpannya tidaklah ada di bumi, melainkan ada di luar angkasa. Jadi gambarannya akan seperti ini. Heliobim adalah senjata orbital teoretis yang memanfaatkan cermin cekung yang dipasang pada satelit untuk memusatkan sinar matahari ke area kecil di permukaan bumi, menghancurkan target atau membunuh melalui panas. Cocok untuk menghancurkan Reference Mountain yang akan menciptakan semua lautan menjadi satu atau All Blue. Itulah teori saya mengenai gambaran Uranus. Tapi saya juga memiliki teori lain bahwa Uranus itu juga bisa kekuatan yang diwariskan, yang bisa dipecahkan bagi orang yang memiliki kemampuan Hear the Voice of All Things. Dan bisa juga menurut saya Uranus itu adalah biang dari pohon iblis yang memiliki jiwa yang bisa dipindah oleh Trafalgar di laut dengan kemampuan buah OP-OP minyak yang bisa memindahkan jiwa seseorang dengan menggunakan ruang.